lagi. Sebelum kita memulai aktivitas, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kami bisa atas kami, kami bisa dalam seperti ini Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati anak didik kami, berkati orang tua yang di rumah, yang bingung mereka, supaya mereka bisa kami yakin dan percaya tangan-Mu, Roh Kudus-Mu bisa menyertai kami. Termuliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Ya, buka halaman 49. 49 ini lengkapi peta pikiran berikut yang berkaitan dengan penyebab gangguan organ pencernaan manusia atau organ pencernaan. Nah, di sini gangguan organ pencernaan ada sakit gigi, sariawan, radang lambung, radang usus buntu, sembelit, keracunan makanan, dan diare. Yang pertama itu sakit gigi. Kamu pernah sakit gigi tidak? Nah, setiap manusia atau setiap orang itu pernah mengalami sakit gigi. Contohnya, giginya itu sedang berlubang. Nah, mengapa giginya berlubang? Karena dia jarang sikat gigi. Dan makanan yang kita makan itu masuk ke dalam gigi yang berlubang. Dan itulah bisa terjadinya sakit atau gigi kita itu lubang-lubang karena banyak bakteri yang masuk ke dalam gigi kita yang berlubang oleh disebabkan makanan-makanan yang kita tidak menyikapnya. Nah, yang pertama itu bakteri memakan makanan manis yang tinggal di gigi dan menghasilkan zat asam yang dapat merusak gigi. Oke, yang kedua, jika kerusakan email gigi dan diperbaiki ke dokter gigi. Contohnya gigi kita ini rusak, kita bisa ke dokter gigi untuk kontrol supaya gigi kita yang berlubang atau gigi kita yang bolong itu bisa dicabut. Kalau kita masih umuran masih kecil atau masih umur di bawah 12 tahun, itu giginya masih bisa tumbuh, itu disebut masih gigi susu. Tetapi kalau umurnya sudah dewasa, sudah beranjak SMP atau SMA, giginya itu kalau sudah bolong, itu tidak akan tumbuh lagi karena masanya atau fase-fasenya itu sudah berbeda. Nah, jika kerusakan gigi sampai pada sumsum gigi, penderita mulai merasa kesakitan. Nah, kadang kita merasakan sakit, menyut kalau kita memakan makanan yang keras atau makanan sesuatu pun kita masukin ke mulut kita, bisa terasa sakit dan sisa-sisa makanan itu bisa masuk ke dalam gigi. Nah, selanjutnya bakteri masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebabkan infeksi. Nah, bakteri yang ada di mulut itu tadi bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita dan terjadilah infeksi. Oke, nah, sariawan. Sariawan itu biasanya kamu di rumah jarang minum atau jarang mengonsumsi vitamin C. Makanya di dalam mulut kita ini atau di dinding mulut kita ini dia bisa berbentuk kayak ada cairan atau luka. Nah, kamu di rumah walaupun kamu tidak ada aktivitas, kamu bisa banyak-banyak mengonsumsi air atau memakan buah-buahan seperti yang Ibu jelasin minggu kemarin, makan buah anggur, makan buah jeruk, makan buah pepaya, sayur-sayur, itu juga bisa mengatasi penyakit sariawan, ya. Oke, yang selanjutnya itu radang lambung. Radang lambung ini pengeluaran asam lambung yang berlebihan dapat menyebabkan rusaknya dinding lambung. Nah,
radang lambung ini penyakit atau lambung yang berlebihan. Dia sakit tapi tidak terlalu sakit. Nah, tetapi kalau sudah radang lambung ini, dia sudah melebihi penyakit-penyakit yang ada di dalam lambung tersebut. Nah, selanjutnya juga, meskipun lambung tidak terisi makanan, akibatnya suasana lambung menjadi asam dan mengakibatkan lambat terasa perih. Nah, di sini kita juga sudah makan nasi untuk mengisi perut. Tetapi kalau sudah radang lambung ini sudah semakin meningkat, jadi asam lambungnya itu menjadi sangat sakit. Nah, jadi makanan yang kita masuk ke dalam perut atau ke dalam tubuh tidak bisa diolah oleh ini tadi. Dia sudah tidak menerima ibaratnya karena dia sudah terlalu sakit. Kamu pernah kan sakit lambung, sakit di sini karena dia sudah Oke. Sembelit. Nah, sembelit itu adalah susah buang air besar. Nah, mengapa susah buang air besar? Karena kamu tidak memakan sayur ataupun buah-buahan yang disediakan orang tua di rumah. Bu, sakit perut, Ma, sakit kenapa? Karena pembuangan kita itu tidak lancar. Oke. Sembelit disebabkan oleh sisa makanan yang dihasilkan oleh usus besar dan usus kering dan basah. Nah, terus maka dari itu tinja kita itu bisa berbentuk keras ataupun berbentuk tidak keras. Nah, makanya sembelit itu terjadi di dalam perut karena kita juga makannya tidak teratur. Kadang makan makan nasi, terus makan ciki lagi, terus makan yang berat-berat. Kita sudah kenyang kadangan, lapar, jadi terpengaruh sama perut. Jadi perut ini tidak bisa menerima makanan yang masuk dan terjadilah sembelit di dalam kita membuang kotoran. Oke, yang F, keracunan makanan. Keracunan makanan ini disebabkan oleh bakteri dalam makanan. Nah, di dalam makanan ini sangat banyak juga bakteri. Kalau makanan yang kita taruh di meja, lama-kelamaan kalau ada lalat bisa mengakibatkan bakteri. Di dalam lalat itu belum tentu dia sehat, tetapi dia bisa bertelur di dalam makanan. Nah, maka dari itu makanan yang kita sudah masak, kita terlebih dahulu menutup supaya lalat ataupun segala macam bakteri tidak masuk ke dalam makanan tersebut. Nah, satu, kamu kadang dari luar, kamu langsung makan atau memakan makanan yang ada di rumah ibaratnya. Padahal tangan kamu ini kotor. Nah, seharusnya sebelum kamu makan makanan tersebut, kamu terlebih dahulu mencuci tangan supaya makanan itu sehat untuk pencernaan kita, untuk tubuh kita. Jangan dari luar langsung makan. Nah, padahal tangan kamu tadi mengandung banyak bakteri. Jangan ya anak-anak ya, perhatikan. Oke. Diare. Nah, diare ini apa sih? Diare yang bertambahnya jumlah air pada kotoran yang semakin sering buang air. Nah, diare ini kita sakit perut, keluar terus kamar mandi, baru kamar mandi lagi, baru dari kamar mandi kita ke kamar mandi lagi. Nah, karena banyak air-air katanya yang mengandung di dalam perut. Nah, terus umumnya diare disebabkan oleh masuknya ke usus besar. Nah, diare ini masuknya katanya ke usus besar, bukan ke usus kecil. Begitu. Nah, terus bakteri yang dapat menempel pada alat makan atau makanan bisa disebabkan dengan diare. Nah, bakteri keracunan makanan sama diare itu bisa berhubungan. Mengapa bisa berhubungan? Karena diare itu bisa mengandung bakteri. Alat-alat makan kita itu tidak bersih. Makanya dari itu kita terlebih dahulu membersihkan piring, membersihkan cangkir ataupun sendok yang kita gunakan
Supaya apa? Supaya kita tidak diare. Ya, itu penjelasannya. Nah, yang di sini diminta penyebab gangguan organ pencernaan. Ibu kasih contoh beberapa. Yang pertama itu karena bakteri. Nah, yang kedua itu kekurangan vitamin C. Oke, boleh ya ditulis ya. Yang ketiga itu pengeluaran asam lambung yang terlalu banyak. Nah, ibu tadi sudah jelasin juga pengeluaran asam lambung itu terlalu banyak. Nah, yang keempat itu masuknya makanan ke usus buntu. Yang kelima itu susah buang air besar. Itu selanjutnya juga bisa diisi ya. Ibu sudah kasih contoh beberapa. Nah, selanjutnya lagi di halaman 50. Di halaman 50 nih aktivitas 4 dituliskan di sini. Lengkapi peta pikiran yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Cara menjaganya ya. Ini tadi gangguan, sekarang cara mencegah. Nah, yang pertama itu adalah menggosok gigi yang bersih. Menggosok gigi yang bersih supaya makanan-makanan yang hingga di gigi itu terbuang, supaya tidak menjadi pembusukan. Nah, menjaga kebersihan mulut. Menjaga kebersihan mulut, ya betul. Kita menggosok gigi supaya kita tidak sariawan atau bau mulut, itu sangat berbahaya. Nah, selanjutnya juga kalau kita usus buntu, kalau kita masuk rumah sakit berarti itu adalah operasi kecil. Ada penyempitan di dalam usus kita, itu ada seperti batu yang menyempit, jadi itu dipotong supaya saluran pencernaan itu berjalan dengan lancar. Maka dari itu kamu di rumah kamu harus menjaga pola makan kamu supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang ada di sini. Sumbelit, keracunan makanan ini bisa diakibatkan meninggal. Jadi kamu hati-hati di rumah ya. Nah, sudah kasih beberapa contoh juga, kamu boleh isi. Kamu boleh, apa yang ibu bilang tadi kamu boleh isi di dalam buku. Nah, di halaman 51. Di halaman 51 ini di aktivitas 7. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan asal daerah dan properti digunakan dalam suatu tarian. Nah, properti apa yang digunakan di dalam sebuah tarian? Sudah 2 minggu atau sebulan yang lalu kita sudah pernah bahas tentang properti atau alat-alat apa yang digunakan dalam sebuah tari. Nah, tari jaipong. Tari jaipong ini asalnya dari mana? Karawang atau Jabar. Terus properti apa sih yang digunakannya? Selendang, pakaian atau perhiasan-perhiasan yang ada di dalam tubuh kita supaya kita terlihat indah dan menawan. Nah, tari Bali. Tari Bali itu asal daerahnya Bali. Biasanya tari Bali itu bisa digunakan dengan bisa laki-laki atau perempuan. Di dalam perhiasan wanita atau lelaki itu apa sih yang digunakan? Kalau bagian wanita itu bisa menggunakan bunga. Terus sudah bunga, rambut yang diurai dan menggunakan selendang. Sama halnya juga lelaki juga menggunakan selendang atau menggunakan seperti topeng. Topeng itu ibaratnya mereka itu menggunakan topeng supaya dia terlihat dengan bagus. Nah, selanjutnya kamu bisa isi di rumah dari semboyan atau parakena atau pejuang atau tari lilin, tari piring, tari merah, tari serembi atau tari kuda lumping. Kamu isi sendiri. 1 dan 2 ibu sudah kasih contoh ya. Nah, di halaman 52 ini, ada 2 tari. Tari 1 dan tari kedua. Nah, tari yang dimaksud di sini berdasarkan gambar tersebut, tuliskan nama tari, asal tari, dan
properti yang digunakan untuk penari. Nah, yang pertama itu tari apa? Tari gondang. Asal tarinya dari janteng. Properti yang digunakan dari apa? Payung, boneka, selendang, busana tari, atau mahkota dan konde. Kamu boleh isi sesuai apa yang ada di dalam gambar. Kamu hanya mindahin, kamu bisa tulis apa sih yang digunakan di dalam tari-tarian ini, ya. Nah, selanjutnya juga di halaman 53, di halaman 53 ini adalah hanya memasangkan dengan menggunakan tarian tradisional. Yang pertama itu adalah kuda lumping. Nah, berarti di sini kamu bisa tarik garis ke kuda lumping. Nah, terus yang kedua itu tari paksa kembang. Nah, dari bunga itu kamu bisa tarik ke tari paksa kembang. Sebegitu juga selanjutnya, kamu hanya menarik sesuai apa yang diminta. Ya. Nah, di halaman 56 aktivitas 4 itu ada di sini dikatakan nilai positif dari gotong royong. Nilai bagus ibaratnya, ya. Kamu boleh isi sesuai dengan apa sih inti dari gotong royong itu, apakah bagus, apakah tidak bagus. Tetapi di sini dikatakan nilai yang positif bagi gotong royong. Nah, ibu kasih contoh juga boleh. Menyambung silaturahmi. Nah, gotong royong ini juga menyambung silaturahmi. Contohnya, tetangga sebelah tidak pernah ketemu sama kita. Pas kebetulan di dalam gotong royong, kita bisa ketemu, kita bisa kenalan. Kamu tinggal di mana? Di blok mana? Oh, saya di sini. Nah, itu adalah menjalin silaturahmi, ya. Boleh dilanjuti lagi. Nah, di halaman 57 ini, aktivitas 7. Lengkapi tabel berikut dengan menuliskan nama tari-tarian tradisional dan properti yang digunakan sesuai asal tarian. Nah, Bangka Belitung, nama tariannya adalah tari mensahan. Oke, properti yang digunakan apa sih nama properti yang digunakan? Kostum wanita atau pakaian adat Melayu. Nah, apalagi yang digunakan? Baju yang warna-warni, ada yang warna emas, ada yang warna putih, kuning, dan bermacam-macam. Nah, terus selanjutnya itu apalagi? Kamu boleh isi sesuai apa yang di dalam Bangka Belitung. Nama propertinya apa? Terus yang kedua juga Jakarta. Jakarta itu nama tariannya bisa jaipong, tari Betawi, boleh. Nama propertinya apa? Nama propertinya itu kan kalau untuk laki-laki itu bisa topi atau penutup kepala ataupun perhiasan. Nah, dari Banten, Bali, Papua, Kalimantan, kamu boleh isi sendiri. Nah, tapi jangan lupa di halaman 40, halaman 40 ini evaluasi subtema 2. Jangan lupa dikerjain sampai halaman 62. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang kami bisa menyelesaikan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau lah yang menjaga kami, Engkau lah yang memberkati kami. Termuliakanlah Tuhan namamu sekarang dan selamanya. Amin.